Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Billahi ta'ala wa billahi balaya wa musalli bi hadzal kitab wa ladina sabaquna bil iman sadidina wa ahli hadzal masjid lahum al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Lirrijali nasibum mimma taraka walidani wal aqrabuna walinnisa'i nasibum mimma taraka walidani wal aqrabuna mimma qalla minhu aw kathur nasiban mafruḍa. Wa idza hadara qismata ulul qurba wal yatama wal masakin warzuquhum minhu wa qulu lahum qawlan ma'rufa. Wa yakhsha alladhina law taraku min khalfihim dhurriyyatan dhi'afan khafu 'alayhim falyattaqullaha wa yaqulu qawlan sadida. Innal ladhina ya'kuluna amwalal yatama dhulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Lirijali bagi laki-laki nasibun bagian mimma taraka walidani dari barang tinggalannya orang tua. Demikian juga kerabat dari orang tua dan kerabat. Demikian juga bagi wanita ada bagian dari tinggalan orang tua dan kerabat. Mimma qala minhu, jadi harta itu sedikit atau banyak. Nasibam mafruḍa, bagian yang diperlukan. Dan jika wa idza hadral qismata ulul qurba, dan apabila kerabat, anak yatim dan orang-orang miskin tadi hadir di dalam pembagian harta warisan, harta pusaka, warzuquhum, berikanlah kepada mereka bagian minhu bagian, wa qulu lahum qawlan ma'rufa, dan berikanlah pada mereka
kalimat tutur kata yang bagus. Ini kita mulai dari ayat 7 dan 8 dulu. Nanti 9, 10 mudah-mudahan minggu depan. Niki ayat niki akan dijelaskan beberapa tafsir. Qala Sa'id bin Jubair wa qad kana al-musyrikuna yaj'aluna al-mala lil-rijalil kibari wa la yurisuna nisaa wal atfal syai'an. Niki ceritanya Pak. Jadi menurut Sa'id bin Jubair dan Qatadah radhiyallahu anhu, dulu orang-orang musyrik itu menjadikan harta bagi laki-laki yang tua, jadi diberikan harta warisan itu hanya pada laki-laki yang tua, artinya yang masih wala yurisun nisa, dan tidak memberikan bagian kepada wanita. Jadi ini zaman jahiliyah itu ngoten. Jadi warisan itu sing oleh wong lanang, arek anak lanang sing gedhe. Anak itu gak didungi warisan, walal atfal syai'an. Demikian juga anak-anak. Dan kira Pak yang mati sing menangan cacake sing paling gede, lan duwe dulur itu ditambah adike sing cilik niku gak diumani apa-apa. Niki nek wong duwe pemahaman kaya ngeten niki kaya pemahamane wong jahiliyah. Dina niki sik enten apa mboten Pak? Oh, kata yo banter iki. Iku jahiliyah, wong kafir. Makanya yang saya hati-hati awet wingi mau disampaikan ini. Maju arek sik cilik bayi lahir ceprot. Nak wong tuane niku mati tetep berhak atas harta warisnya. Masya Allah Pak. Goro-goro niki menurut Sa'id bin Jubair dan Qatadah radhiyallahu Gusti Allah nurunke ayat bil rijali nasibu mimma tarakal walidan wal aqrabu. Jadi wong lanang niku oleh bagian dari tinggalan kedua orang tuanya. Demikian juga wanita pun juga dapat bagian dari harta tinggalan orang tuanya. Demikian juga anak-anak atau kerabat-kerabatnya pun dapat bagian. Nanti akan dibahas di belakang bagian masing-masing itu berapa. Bahkan bagian itu tidak dibedakan besar maupun kecil. Sing dibedakno lanang nopo beda. Masih cek bayi abang Pak. Kali masih sing wis putu kali biasane bagiannya podo, nak podo-podoan anake. Biasane sing cilik niku nggih kalah-kalahan ora ribut jarno ae. Ora roh sing cilik lho. Gak usah diumani, entekno sing masih. Ya gila ngene iki wong jahiliyah, ngene iki padha karo wong kafir ora ngono. Ya Allah. Ay al-jami'u fi siwa'i fi hukmillahi ta'ala yastabuna fi aslil wirasati. Niki lho. Artinya semua ahli waris itu berhak atas hak yang sama sesuai dengan bagiannya. Tidak peduli besar atau kecil.
Wa in tafawatu yuhsabu ma faradallahu lakum minhum bima yadullu bihi ilal mayyiti min qaribin aw zaujatin aw wala'in wa innahu likumi. Jadi semua itu mendapat bagian sesuai dengan porsinya masing-masing, sesuai dengan kedudukannya masing-masing di dalam ahli waris, baik dia sebagai anak, baik laki-laki maupun perempuan, atau bahkan saudaranya si mayit. Kalau nggak punya anak, saudaranya pun boleh mendapatkan, istrinya itu juga mendapatkan bagian. Itu semua sesuai dengan ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam riwayat yang lain ini An Abdullah bin Muhammad ibnu Aqil an Jabir qol ja'at ummu Ujjah ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Faqalat ya Rasulullah inna li ibnatain qad mata abuhuma wa laysa lahuma syai'un. Fa anzalallahu ta'ala lil rijali nasibun. Niki di dalam riwayat yang lain dari Abdullah bin Muhammad bin Aqil dari Jabir berkata, Ummu Qudjah telah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk laporan. Maka berkata Ummu Qudjah, ya Rasulullah, sesungguhnya aku memiliki 2 orang anak laki-laki yang mana ayahnya telah meninggal dunia, dan kedua anak laki-laki kecil tadi dua-duanya gak dapat bagian harta sama sekali. Maka turunlah ayat ini lirijali nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun. Ini sama, jadi di dalam konteks cerita ini anak laki-laki kecil 2 orang gak diumani. Niku Masya Allah. Ini bondo warisan niku Pak, ya Allah, mulai biyen ruwet. Bahkan nyun sewu Pak, perkara warisan niki ya Allah pun ngerti ngaji bareng isih ruwet kok. Soale duit niku enak lho malah iki. Soale lawan ngene hadis Gusti Kanjeng Nabi dawuhe adunya kunlun hadiratun. Dunya iki ijo lan manis. Ya ngoten ya. Sing seneng ijo-ijo niku napa Pak? Wedhus. Mulane nek seneng barang ijo niku dulure wedhus. Oh, ya semangat. Tapi sampai nanti dulur ngene iki aja sampean wedhus-wedhus niku ya. Masuk lakuane kaya wedhus. Ya Allah. Niki ayat berikutnya wa idza hadara qismata qila al-murad wa idza hadara qismata miras. Niki zawil qurba mimma laisa biwarisin niki wal yatama wal masakini fal yardh lahum minat tilkati nasibun. Wa inna dzalika kana wajiban fi ibtidai Islam wa qila yustahab. Dan iki Pak, ketika ana dum-duman bondo warisan niku warisan niku kok ada hadir di dalam majlis dum-duman niku sapa sing teko niku kerabate, terus bocah yatim, wong miskin. Nek dum-duman warisan kok enek wong duluri masih duduk ahli waris, kerabate masih duduk ahli waris, anak yatim masih duduk ahli waris, wong miskin masih duduk ahli waris, ono bagian
tetapi ada tahap ini nih gimana. Jadi ono bagian minhu dari harta waris itu. Wa qulu lahum, dan ucapkanlah kepada mereka yang bukan ahli waris tadi, qaulan ma'rufan, dengan perkataan yang bagus. Niki Pak, nak pas enek dum-duman niku wae kok ana wong liya dudu ahli waris niku ya jenengan umani, tapi sekedarnya. Ngoten lho nggih. Nabi niki Pak, syariat niki ikhtilaf karena wajiban bidail Islam. Ini ada menjadi hal yang wajib di saat mula-mula agama Islam. Zaman pertama awal bab tentang waris niki masuk kategori wajib. Tetapi wakila yustahab, sebagian ulama ahli tafsir itu menjadi hal yang mustahab, yang dianjurkan, tidak masuk kategori wajib. Ngoten nggih. Lah ning nyewu nek dum-duman warisan, nek dulure nyedhek. Ya wajib-wajib ana ta ya. Dum-duman em-eman lho bae yo. Nek dulure nyedhek lho. Banyu sak gelas gak diwehi. Nemen anjene. Ya pancen golongane wedhus sakjane. Ya, oh iku ora nek dum-duman moro mampu jarene ngono. Nggih. Lho. Zakat nggih oleh mawon zakat. Zakat kalau dia berhak menerima zakat. Tetapi kalau dia tidak berhak menerima zakat, ya tidak boleh. Zakat itu diberikan kepada yang berhak. Dan sing ngoro wong dulure mang wong miskin, wong miskin. Lah nggih, lan kalau zakat ning wong masih dulur nek duwite akeh ya napa? Iya lho, kos-kosane 20 kamar. Nyedek. Jaluk dum-duman zakat, tak petik gendure. Nggih. Mulane didelok nggih urusan zakat. Zakat kemarin sudah disampaikan boleh diberikan kepada orang yang berhak, 8 yang berhak. Kemudian yang kedua adalah orang yang bukan di bawah tanggungan dia. Pun waqtalahu huwa mansukhun amla ala qaulain. Makanya ini beda pendapat terkait pemberian kepada kerabat non ahli waris ini. Niki terbagi menjadi 2 pendapat. Faqala al-Bukhari, menurut Imam Bukhari niki an Ikrimah bin Abbas wa idza hadara qismata ulul qurba wa yatawasakin qala hiya muhkamatun. Nah, menurut Ikrimah dan Ibnu Abbas, Pak, ini muhkamah. Ayat ini ayat muhkam, artinya ayat yang memiliki kekuatan hukum sampai hari ini. Niki menurut sahabat Ikrimah dan Ibnu Abbas. Walaisat bimansukhatin, dan ini ayat tidak dimansukh. Artinya sampai hari ini masuk dalam kategori wajib. Dulu dina nyedak pas dum-duman yo cipratono. Tapi ya coba pedit nyiprati 10.000 to. Cek nemene ngono lho, masyaallah. Ancen wedhus ngono. Masyaallah. Niki dalile napa? Niki demikian juga sih an Mujahid fi hadhil qayah ya wajibatun ala ahli mirasi ma tabat bihi anfusahum kadza ruya an Ibnu Mas'ud wa Ibnu Musa wa Abdurrahman niki banyak ya.
Sahabat-sahabat meriwayatkan bahwa ini menjadi ayat muhkam, ayat yang memiliki kekuatan hukum yang tetap. Niki ceritane an Ismail bin Aliyah an Yunus bin Ubaid an Abi Sirin qala wali Ubaidah wasiyatun fa'amara bi syatin fadhabahat fathamas ashabahu hadza ayah wa qala laula hadhil ayah lakana hadza min mali. Niki Pak, dari sahabat-sahabat, singkat cerita dari Ibnu Sirin berkata, sesungguhnya bagiku adalah Ubaidah wasiyatun fa'amara bisyatin. Jadi ceritanya Ibnu Sirin ini sama, dia lagi ada pembagian harta waris. Maka Ibnu Sirin meminta kepada keluarganya untuk mengambilkan sebagian dari harta waris tadi, diwujudkan dengan seekor kambing, kemudian kambing tadi disembelih, terus didum pada kerabatnya yang ikut menyaksikan pembagian waris tadi. Setelah itu dia berkata, kalau bukan karena ayat ini, tentu kambing utuh mang saya ambilkan dari duit pribadiku, bukan dari harta tinggalan. Ini dari ini termasuk ini dari Ibnu Sirin. Makanya nek ora enek ayat iki nggih mangan-mangan iki uga tak dijikune saka bondo warisan, tak jikune saka bondoku dhewe. Tapi Gusti Allah memberikan kelonggaran. Karena diberi kelonggaran ya saya manfaatkan, saya ambilkan dari harta ahli waris itu sebagian dari Pak dirupane wedhus dibelah dihidangno ning gone dulur-dulure. Lho ngono Pak, paling titik gak usah akeh mbeleh wedhus itu. Tapi ya dulure sing nyedhek lah 100 wedhus itu oleh nyelilit tok ta. Wa qala Malik fi maliki an huwa aqwa mimali Mus'ab bin Hilin qasama malahu wa qala azlihi ya muhkama. Imam Zuhri pun mengatakan bahwa ayat ini ayat muhkam, ayat yang memiliki ketetapan hukum yang tetap. An Mujahid qala hiya haqqun wajibun ma tabihil anfus. Niki Imam Mujahid pun juga mengatakan bahwa ini adalah wajib ya, hak wajib bagi kerabatnya sekalipun bukan ahli waris untuk mendapatkan bagian, walaupun bagiannya tadi seikhlasnya, istilahnya begitu, seikhlas, tidak ada bagian khusus berapa persen, sekedarnya saja. Makanya ayat di belakang kalau ngomong sing apik ya, makanya aja diwehi kudu ngomong tok le ya wae ono bagian cipratono kan. Gini iki mestine ngoten ya Pak, niki juga indikasi enggak hanya warisan. Nek jenengan kok pas duwe rezeki akeh, ya ora perkara warisan tok, duwe rezeki akeh, dulur-dulur iku ya cipratono. Bahkan sedekah niku Pak nomor 1 tengene dulure. Nah, dulure niku duwite akeh, aja mbok akadne sedekah, tapi akadno hadiah. Jangan diakadi sedekah, tapi diakadi hadiah. Insyaallah. Nonton Pak. Agama yang dilakoni itu enak jane Pak.
sing lakoni wae sing Masyaallah. Qala mati. Niki ayat ini juga ada yang mentafsirkan Pak bahwa ayat ini adalah terkait dengan wasiat, ya, terkait dengan wasiat. Tadi ada yang sebelumnya tadi bahwa ayat ini memiliki kekuatan hukum yang tetap, tetapi nanti di belakang sebagian ulama mentafsirkan bahwa ayat tadi adalah dimansuh, ya, diupdate dengan ayat yang berikutnya. Tapi ini terkait dengan warisan, terkait dengan wasiat niki Qasim bin Muhammad akhbaru anna Abdullah bin Abdurrahman bin Abu Bakar qasama mirasu abihi Abdurrahman wa Aisyah qala alam yada fidari miskinan walada qurba illa aqtahu min mirasi abi qala wa ta'ala idza hadara kismata ulul qurba qala Qasim fadzakatu dzalika li ibni Abbas qala ma asaba laisa dzalika inna dzalika ila wasiyati wa inna hadhihi ayat bil wasiyati yurusul mayyit yusalahum rawahu Ibnu Abi Hatim. Niki lah menurut Abdurrahman dan Aisyah, keduanya mengatakan tidak meninggalkan di rumah, ya, keluarga yang miskin, kerabat yang miskin, kecuali diberilah bagian dari warisan ayahnya. Niki Aisyah itu seperti itu ketika Abu Bakar itu bapaknya Siddo, bapak Abu Bakar. Ini Abdurrahman. Ini Siddo itu kerabat-kerabatnya itu dibagi, diwehi bagian. Kemudian Aisyah membacakan ayat tadi wa idza hadrul kismata ulul qurba ila akhirih tadi. Maka Qasim mengatakan bahwa pada waktu dari Ibnu Abbas, maka saya ceritakan itu pada Ibnu Abbas. Maka Ibnu Abbas mengatakan sesungguhnya itu adalah wasiat. Makanya tadi ada 3 pendapat, ya. Pendapat yang pertama bahwa ini sapa wae kerabat sing teko ning gone dum-duman iku mau dumono sekedarnya. Penjelasan yang kedua, ayat ini adalah terkait dengan wasiat. Nah, si mayit tadi berwasiat, iki bodohku iki tak wene si A. Padahal si A itu masih keluarga, tapi bukan ahli waris, maka dia berhak atas wasiat tadi. Tetapi ingat, wasiat itu maksimum 1/3 dari harta. Kalau kedudukannya seperti itu, maka status pemberiannya menjadi wajib. Nah, ini maksudnya, ya. Jadi kemudian berikutnya bahwa yang berpendapat yang kedua bahwa ayat itu nanti ada di update hukum itu. Jadi sama dari Ibnu Abi Sholeh, dari Ibnu Abbas. Jadi ini riwayat dari Abu Sholeh dari Ibnu Abbas radhiyallahu ma'rudahuma ila hadarul kismata qala mansukhun. Jadi ayat ini dimansuh. Waqala Ismail an Qatadah an Ikrimah ibnu Azaz qala bidayah wa idza hadarul kismata ulul qurba nusikhatil ayatil lati ba'daha yusikum
yusikumullahu fi auladikum niki Pak. Jadi menurut Ibnu Abbas di dalam jalur yang lain dari Qatadah dan Ikrimah berkata ayat ini wa idza hadzal qismata ulul qurba itu dinasah atau diupdate dengan ayat setelahnya, yakni ayat surat An-Nisa ayat 11 yusikumullahu fi auladikum ini Pak. Jadi diupdate nanti di ayat 11 ini itu adalah merupakan update dari ayat 7, 8, 9, 10. Artinya ketika ayat yang ke-11 ini sudah diturunkan, maka setelah itu ayat 7, 8 itu sudah tidak berlaku lagi. Jadi sebagian ulama tapi Bapak artinya sebetulnya kalau seperti itu Pak, pemberian tadi sifatnya adalah sekedarnya, pemberian tadi adalah sekedar rasa simpati, empati kepada keluarga-keluarga dekat kita, kepada orang-orang miskin, kepada anak-anak yatim. Itu jangan pilih di Hongkong, tapi nyon sewu duit akeh tung-tungan kok rati duwe rati keceri kok iya penuhnya. Wa ila waqala al-Aufi ibn Abbas radhiyallahu anhu fi hadhihi ayat wa idza hadara al-qismata ulul qurba kana dzalika qabla an tunazzalul faraid. Jadi sama menurut niki Ibnu Abbas dari jalur Aufi bahwa wa idza hadara al-qismata ulul qurba ini adalah dulu turunnya sebelum ayat nomor 11, ayat 11 yang mana ayat 11 itu adalah merupakan ayat yang muhkam, yang merupakan update dari ketentuan hukum ayat sebelumnya. Wa anzalallahu ba'da dzalika faraid, maka Allah menurunkan setelah itu kewajiban, maka fa'aqul ladzi haqqin haqqahu, maka setelah itu berikanlah hak kepada orang yang berhak sesuai dengan proporsinya masing-masing yang sudah ditentukan oleh Allah. Insya Allah nanti minggu depan kita akan bahas yang terkait dengan bagian masing-masing. Tapi ini rodokan bisa dulu yo nerima didik lah rapate akeh. Tapi jangan pengen belajar, sendiri tentang warisan. Nanti kitabnya saya tak bawa kitab yang tentang warisan. Tapi perlu dari papan tulis. Jawab papan tulis ya, Pak Hadi ini. Dan itu perlu papan tulis. Tapi setidaknya 2 minggu lagi, ya minggu depan lagi. Saya muka-muka minggu ngarep lu tapi aku dijapai mah lu jalur mah minggu ngarep ya. Karo tapi lu dijini bola juragan. Niki ngoten. Jadi jelas ada 2 pendapat ya terkait dengan ayat hukuman kepada non ahli waris, statusnya menjadi wajib kalau itu berupa wasiat. Itu mutlak ya. Kalau statusnya wasiat, tapi ingat wasiat itu adalah maksimum 1/3 dari harta. Wa hadza madzhab jumhuril fuqaha wal a'immatil arba'ati wa ashabihim, Pak, yang tadi dimansukh dengan ayat yang
nomor 11 ayat 11 ini tadi itu adalah madhab jumhur ulama fikih. Jumhur ulama fikih bahkan 4 madhab itu menetapkan bahwa yang berlaku itu adalah ayat 11. Ayat ini tidak berlaku kecuali kalau merupakan wasiat. Kalau non wasiat itu hanya sekedar anjuran, bukan merupakan kewajiban. Penak-penak ini wong medit ya orang penak wis gak itu mau dijelasnya kita para imam mazhab 4 seperti itu. Farzuquhum minhu wa qulu qawlan ma'rufa. Berikanlah sekedarnya kepada anak yatim, orang-orang miskin yang hadir di situ, dan berikanlah tutur kata kepada mereka dengan tutur kata yang bagus. Wallahu a'lam. Ini penjelasannya itu. Wa idza hadara qismata hiya qismatul miras. Iki kamana ala hadzal ala ini sama ya, pendapat-pendapat yang banyak seperti itu. Ibnu Jarir rahimahullahu bermakna annahu idza hadara haula al-fuqara min al-qurbati allati la yulisuna wa yadama masingil kismatu mala jazil fa inna anfusahum tatawaqqa ila syai'in minhu idza raw hadha yaqulu wa hadha yaqulu wa hum yahasuna li syai'in yuqtunahu fa amara Allah wa huwa rahufur rahim ayar dokholahum syai'an min wasir yakunu birran bihim wa sadaqatan alaihim wa ihsanan ilaihim. Dan ini Pak, nah menurut keterangan berikutnya niki dari apa niki dari Ibnu Abbas juga Pak, tapi jalurnya al-awfa bahwa pemberian itu tadi adalah kepada kerabat non ahli waris tadi yang fakir, yang miskin, dan yang statusnya anak yatim tadi. Maka untuk apa? Untuk menyenangkan hati mereka dengan pemberian itu. Maka Allah SWT yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang menganjurkan untuk memberikan sebagian daripada harta tadi birron sebagai wujud kebaikan ya kepada mereka, wa shadaqatan dan sebagai wujud sedekah, wa ihsanan berbudi baik kepada mereka. Jadi ini termasuk bukti kasih sayang. Pemberiannya adalah sekedar itu. Masya Allah. Maka Allah SWT memerintahkan juga di dalam ayat yang lain, yakni di Al-An'am 141, qulu min samari ila asmara wa atu haqqahu yawma hasadihi. Niki Pak, qulu min samarihi, makanlah dari buah-buahannya, ila asmara, jika buah-buahan tadi telah menghasilkan wa atu haqqahu, dan berikanlah haknya yauma hasadi, ketika hari panen. Ini ayat ini sebetulnya perintah untuk zakat tanaman ya, zakat buah-buahan, zakat pertanian wajib dikeluarkan ketika panen. Nah ini juga menjadi takwil atau menjadi kias paralel dengan ini tadi. Karena apa? Ketika dapat dunduman warisan yang kaya wong panen, maka ya sedekah marang fakir miskin
anak yatim khususnya kerabat niki Al-An'am 141. Demikian juga di dalam surat Al-Qalam ayat 17 nih il aqsamu la yuslimunnaha muslimin. Demikian juga kalau kalian mendapatkan tuntunan bagilah ya kepada orang-orang yang ada di sekeliling kalian. Banyak ternyata ayat-ayat Quran yang menyatakan Pak, ketika kita mendapatkan rezeki yang banyak, di saat kita mendapatkan rezeki itu segera kecerono dulur-dulurmu, gak hanya terbatas pada saat duduman warisan, kapan aja bedek arisan pamane ngono ya. Arisane pamane arisan 100 juta, arisane 10 juta. Wong 10 kan 100 juta ya, dum-duman bare. Artinya ketika kalian mendapatkan rezeki, maka bagilah. Masya Allah. Banyak ayatnya seperti itu. Fangqalatu wa hum yatakhafatun ala yadkhulanna hal yawma alaikum miskin. Ala yadkhulanna yawma alaikum miskin. Jadi berilah bagian ketika orang miskin itu masuk ke dalam rumah kalian di saat kalian mendapatkan anugerah berupa harta. Tammarallahu alaihi walil kafirina amsaluha ilahi. Itu maksudnya. Makanya ini berikanlah sedekah di saat kalian mendapatkan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, khususnya pada kerabatnya. Buat teman-teman, insyaallah ayat berikutnya wa yakhshaladina la taraku minggu depan insyaallah. Ayat ini apa? Apabila ada wasiat untuk ahli waris yang bertentangan dengan syariat, bagaimana sikap ahli waris? Sikapnya yang mboten oleh. Soalnya hadis itu jelas. La wasiyata liwarisin, ya. Hadisnya begitu. Tidak sah wasiat kepada ahli waris. Makanya niku mboten oleh direcek. Lupa ya apa ya. Kadung dilakoni ya wis. Nah kadung dilakoni ya jalukno ikhlase sak keluarga kabeh. Wangel ya Pak arep ikhlas. Lah niku Pak bahaya ngoten niku. Nah angel arep ikhlas dulur sing oleh wasiat niku wau dikon ngaji tengene atase. Aduh, mboten napa-napa nah aduh ini kita upload di YouTube. Dikon ngakses mau nak gak gelem ngandel ya wis. Nanti tanggung sendiri resikonya makan barang haram seumur hidup. Makanya hati-hati perkara warisan ini. Mangan bondo haram seumur hidup. Kecuali kalau memang itu bukan wasiat ya hibah. Hibah itu ketika orang tuanya masih hidup, padahal niki wong liya ya dulur lah tapi boten ahli waris. Misale napa sepupu mergo gawe cilik, sepupune anake dhewe artinya ponakan kan boten oleh Pak warisan. Soale jek ana anak, jek ana dulur lanange wong tuwa, maka itu dia tidak mendapatkan warisan. Bahkan niki wau Pak, ponakan itu mboten oleh warisan, masih wong tuwa niku mboten duwe anak. Sing oleh warisan bapake ponakan. Anake gak oleh. Ngoten anake paman ya anake dulur lanang niku mboten oleh selama dulur lanange enten. Niku pembahasannya Rominggo Kas niku rada bulet titik.
Mas Samar kula do ngeluh isu-isu sarafane wis rada ngeluh. Tapi mboten napa nanti secara umum mawon kula boten dukur-dukur nek ya nggih. Mungkin nek ada masalah-masalah sing complicated nggih didiskusikan lewat anu mawon. Nggih ngoten. Makanya yang paling penting kalau saudara-saudaranya itu bagus, memiliki etika yang bagus, ya wis diikhlasne mawon. Niku paling saya ngoten. Niku jalan tengah ya untuk menyelamatkan saudaranya di akhirat. Masya Allah Pak. Nah ngoten kita akan diberi anugerah yang banyak oleh Allah. Nah niku. Ngoten carane ngoten. Makanya wasiat bukan kepada ahli hadis. Nah ajeng dihibahno saat masih hidup. Ya, ponaan mergo mulai cilik melok le anak-anakku tak kandhani ya iku omah sing ning gone lor kandang iku tak wehne adikmu adik ponaan ya adik sepupumu mergo ngene yo ngewangi bapak wis cilik tak wehno dina iki seksenono ya lha niku ngomongnya orang kona aku mati lha kalimatnya kona aku mati tak wehno niku mboten dadi itu omongan nah engko aku mati niku dadi wasiat nah hibah saiki tak wehno nah perlu dibalik nama pisan niku mboten nak saula-ulane yo ada hitam putih enten seksine tak wehno Oke, jelas. Kita boleh kenapa? Oke. Pulau nanti yang pernah mengetahui apa teman itu suami istri itu sebenarnya itu warisan dari istrinya ya. Jadi istrinya dapat warisan dari orang tuanya, terus menikah. Terus nggak punya keturunan. Ini berapa persen mereka yang perempuan ini punya saudara? Terus yang perempuan meninggal duluan. Nah ini yang akhirnya suaminya menempati itu menyusui gitu. Itu berapa persen? Lari kalau mungkin minggu depan. Nah betul itu bagiannya seperempat kalau nggak punya anak. Kalau punya anak seperti apa? Kalau nggak salah begitu. Tapi mungkin dicek mawon kalau ya lo ngapal. Ilmu celing ya, nah itu nggak ini. Tapi intinya ngoten nggih. Tetap itu suami dapat bagian, nggih, tetap dapat bagian, tapi gak kabeh. Nah ganti anak niku mungkin termasuk dulure istri itu dulur kandung itu dapat. Itu Insyaallah nanti kita akan bahas minggu depan atau 2 minggu lagi terkait tubuh mani mino. Nanti latihan ngitung bisa kemauan benar dari Allah, salah dari saya. Kita tutup dengan tulis subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.